Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 20073050 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan memberi sedikit info mengenai tentang pengapian konvensional pada mobil. Pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pengapian konvensional itu. Saya akan menjelaskan apa itu pengapian konvensional. Sistem pengapian suatu sistem dalam kendaraan bermotor, terutama kendaraan yang berbahan bakar gasolin atau bensin, yang berfungsi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar saat piston pada akhir langkah kompresi. Itu fungsi dari pengapian konvensional. Selanjutnya, sedangkan pengertian sistem pengapian konvensional adalah sistem pengapian yang terdapat pada kendaraan bermotor yang masih menggunakan platina sebagai pemutus dan penghubung pengapian. Itulah pengertian dari konvensional beserta fungsinya. Kita dapat melihat gambarnya. Seperti inilah sistem pengapian konvensional pada mobil. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen sistem pengapian konvensional. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa membahas secara detail tentang komponen tersebut karena keterbatasan memori HP. Yang pertama, komponen pada pengapian konvensional yaitu baterai. Baterai berfungsi untuk menyediakan arus listrik voltase rendah atau 12 volt untuk ignition coil. Selain itu, baterai juga berfungsi untuk mensuplai kebutuhan kelistrikan pada saat mesin belum hidup. Komponen yang disuplai antara lain sistem pengisian, klakson, sistem starter, dan komponen kelistrikan bodi yang lain. Seperti inilah bentuk dari baterai tersebut. Bisa kita lihat pada gambar ini. Dia memiliki dua kutub. Yang pertama kutub negatif dan kutub positif. Yang kedua, komponennya ignition coil. Ignition coil berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 menjadi tegangan tinggi 10 kV atau lebih. Yang dibutuhkan untuk pengapian atau meloncatkan bunga api pada busi. Koil pengapian terdiri dari dua kumparan yang masing-masing dililitkan pada inti besi. Kumparan pertama yaitu kumparan primer dan yang kedua adalah kumparan sekunder. Kumparan primer akan menerima arus dari baterai yang kemudian akan diputus oleh breaker point atau platina. Sehingga pada kumparan sekunder terjadi induksi elektromagnetik dan membangkitkan tegangan hingga 10.000 volt atau lebih. Kumparan primer coil memiliki kawat tembaga yang lebih besar, yaitu 0,5 sampai 1,0 mm. Namun memiliki jumlah gulungan yang lebih sedikit dibandingkan kumparan sekunder, yaitu 150 sampai 300 mm atau 3 kali lah. Astagfirullah. Adapun sebaliknya, kumparan sekunder memiliki kawat tembaga dengan diameter yang lebih kecil, namun memiliki jumlah gulungan yang lebih banyak, yaitu antara 15.000 sampai 30.000 gulungan. Komponen yang ketiga dari pengapian konvensional yaitu distributor. Distributor ini berfungsi untuk mendistribusikan tegangan tinggi yang telah dibangkitkan oleh ignition coil ke masing-masing silinder. Seperti ini bentuknya. Next. Keempat, kabel tegangan tinggi atau high tension cord. Kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari ignition coil ke busi. Kelima, busi. Busi berfungsi untuk menghasilkan loncatan bunga api melalui elektrodanya atau mengeluarkan arus listrik tegangan tinggi menjadi loncatan bunga api pada elektrodanya. Seperti inilah bentuk komponen
dari sistem pengapian konvensional. Atau strukturnya lah, struktur sistem pengapiannya. Yang dari mana ke sini, dari baterai ke kunci kontak, dari kunci kontak ke ignition coil, lalu dihubungkan ke platina atau breaker point, lalu ke kondenser ke massa. Nanti ada lagi tuh ke rotor, nanti dibagi menjadi 4 busi. Karena mobil memiliki 4 busi ya, 4 busi, berapa busi. Sekarang saya akan membahas cara kerja sistem pengapian konvensional. Yang pertama, saat kunci kontak dalam posisi on. Cara kerja pengapian konvensional dimulai saat kunci kontak berada pada posisi on atau ignition relay dan main relay akan aktif sehingga terdapat aliran arus listrik dari baterai ke ignition relay dan main relay. Arus dari relay mengalir ke ignition coil. Di dalam ignition coil terdapat 2 buah kumparan, yaitu kumparan primer dan sekunder. Kedua kumparan tersebut memiliki input yang sama sehingga ada saat input dialiri arus listrik, kedua kumparan juga akan teraliri arus listrik. Sementara itu, kedua kumparan memiliki output yang berbeda. Kumparan primer memiliki output yang mengarah ke rangkaian pemutus arus, sedangkan kumparan sekunder memiliki output yang mengarah ke busi. Arus listrik yang mengalir rangkaian sistem pengapian hanya standby dan tidak ada perubahan tegangan pada koil karena belum ada pergerakan pada rangkaian pemutus arus, sehingga busi tidak akan menyala saat flywheel belum berputar. Saat posisi start, sistem pengapian akan bekerja pada saat flywheel diputar oleh sistem starter. Pada sistem pengapian konvensional, terdapat rangkaian pemutus arus. Rangkaian ini terletak menyatu dengan rangkaian distributor dan memiliki komponen poros distributor yang terhubung dengan crankshaft mesin. Dengan begitu, ketika mesin berputar, komponen ini juga ikut berputar sesuai RPM mesin. Di poros distributor terdapat cam atau knob yang berjumlah sesuai dengan banyaknya silinder mesin. Saat cam berputar, cam atau knob ini akan menyentuh kaki platina yang mengakibatkan kontak point terangkat dan menyebabkan arus primer terputus. Saya akan membahas cara kerja dari sistem pengapian pada saat kunci kontak posisi on. Posisi on itu berputar sebelah kanan ya. Yang pertama, aliran listrik baterai, dari baterai ke kunci kontak ke resistor ke primer ke coil ke platina ke massa. Seperti inilah gambarannya atau gambaran struktur dari sistem pengapian konvensional pada saat kunci kontak pada posisi on. Selanjutnya, saat kerja pengapian konvensional dalam keadaan di start, aliran listrik sekunder coil ke kabel tegangan tinggi mengaliri arus listrik ke tutup distributor ke rotor, dan rotor ke kabel busi, dan kabel busi ke busi. Kabel tegangan tinggi ini untuk menyalurkan percikan bunga api kalau nggak salah. Seperti inilah gambarannya, gambaran dari proses terjadinya pengapian konvensional dapat dilihat di gambarnya. Habis dah. Sekian, itu saja informasi tentang pengapian konvensional dari saya. Mohon maaf kalau apabila informasi ini atau dari kata-kata saya kurang enak atau tidak dapat dipahami. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.